Benteng ini merupakan suatu benda peninggalan yang bersejarah yang memang awalnya dibuat dari penjajahan Belanda. Pertama itu dibuat dari Inggris, kemudian Belanda. Setelah Belanda habis, Jepang. Nah, kemudian Jepang berangkat, Belanda beralih lagi menguasai benteng ini. Kemudian benteng ini pada zaman beberapa penjajahan terjadi perubahan bangunan yang ada. Seperti di bangunan belakang sana yang awalnya itu mereka punya pakai pintu di depan, di samping sana mereka ada prastastinya. Di bawah prasasti itu ada lubang. Nah, tapi mengalami beberapa penjajahan mereka tutup lagi. Nah, jadi benteng ini mengalami perubahan pada saat terjadi beberapa penjajahan. Kemudian benteng ini pernah terjadi gempa besar, yaitu yang dia mengalami retakan pada bastion bagian depan sebelah barat. Dan benteng ini merupakan suatu situs yang memang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Ya. Jadi posisi ruangan bawah tanah bagian sebelah timur ya ini. 1, 2, 3. Jadi setahu saya sebagai juru pelihara bahwa ruang bawah tanah ini menurut keterangan bahwa ini penjara bawah tanah pada zaman penjajahan Belanda. Jadi pada saat penjajahan Belanda itu yang mendapat penjara itu sebenarnya bukan penjajahan Belanda sendiri. Yaitu memang orang-orang asli negeri pribumi ini yang mereka memang tidak mau mengikuti perintah daripada penjajahan Belanda itu. Nah, sehingga mereka diberikan penjara kalau memang mereka melawan pemerintahan Belanda itu. Nah, jadi bangunan yang di bawah tanah ini pernah melakukan pengukuran pendataan oleh dari pihak BPCB. Jadi mereka langsung turun masuk ke dalam lubang bawah tanah ini mengukur semua bangunan yang ada di dalam bawah tanah ini. Bukan saja di bangunan yang sisi timur bawah tanah ini, tapi bak penampung air juga mereka pernah ukur semua. Dan keseluruhan situs yang memang termasuk dalam situs cagar budaya, baik itu benteng, perkenir, maupun gereja tua, ya mereka data semua ukur. Kemudian mereka ukur itu keseluruhan, bukan sekedar mereka mengukur dari atas saja lewat GPS atau disto, tapi mereka turun langsung itu. Saya sebagai juru pelajur saya belum pernah turun di ruangan bawah tanah, hanya satu saya pernah turun. Ya memang itu yang lubang 2 yang berdampingan itu saya belum pernah turun, karena memang saya juga takut. Tapi pada saat ini memang orang BPJB dia langsung turun lapangan, langsung dia ukur. Nah, ya, jadi mereka pada saat mereka mengadakan pengukuran itu tidak ada temuan-temuan yang sifatnya memang peninggalan-peninggalan yang dari Belanda itu mereka tidak pernah ketemuan. Nah, hanya sekedar mereka ukur, setelah mereka ukur ya mereka naik lagi. Iya, jadi posisi bak air itu terletak sebelah barat, kemudian dia berjumlah 2 buah, jadi dia berdampingan. Nah, jadi fungsi daripada bak itu pada saat dulu itu penjajahan Belanda sama orang-orang pribumi asli yang mengikuti mereka, nah itu mereka gunakan air itu. Ya memang mereka tinggal di benteng, mereka gunakan air itu yang ada pada dalam bak. Dan bak itu dia masih berfungsi sampai saat ini. Nah, jadi sudah beberapa lama, sudah beberapa abad kira-kira dari zaman penjajahan sampai sekarang ini bak ini masih difungsi oleh masyarakat. Bahkan saya juga sebagai juru pelihara terkadang kalau musim kemarau yang berkepanjangan sampai 9 bulan, saya juga masih gunakan air itu. Dan itu bukan buatkan kita sendiri atau sudah pernah direhabilitasi atau direnovasi, belum. Itu memang aslinya langsung dari penjajahan Belanda. Ya, sebenarnya meriang itu dari saya sejak kecil saya sudah lihat meriang itu. Ya, sejak saya sebelum jadi juru pelihara, meriang itu sudah ada di tepi pantai 1 buah. Kemudian 1, 2 di pekarangan orang, nah, kemudian 3 buah berada di atas benteng. Jadi kalau kita lihat benteng ini bastionnya 5, sedangkan meriam itu cuma 3, kok kenapa meriam yang ada 2 buah itu bisa berada di tepi pantai dan juga berada di pekarangan orang? Kalau kita melihat bahwa meriam yang ada di pekarangan orang maupun meriam yang ada di tepi pantai, ini meriam ini cukup berat, Pak. Dan kalau kita angkat bar 10 orang belum bisa barang itu diterangkat. Tapi kenapa meriam itu bisa berada di tepi pantai, kemudian di pekarangan orang? Jadi secara logika saya, karena ini mungkin pertama itu pengaruhnya kondisi alam. Terjadi gempa, kemudian terjadi hal-hal yang memang sehingga pergeseran-pergeseran yang bisa
menimbulkan bahwa benteng itu Mariam itu dia jatuh di pekarangan orang maupun terletak di tepi pantai. Nah, kemudian bahwa saya sudah melaporkan bahwa meriam itu, saya sebagai juru bicara sudah melaporkan bahwa ada beberapa buah meriam yang terletak di pekarangan orang dan di tepi pantai oleh pihak BPJB. Namun pihak BPJB tetap nanti akan mengadakan antisipasi supaya meriam itu bisa terselamat dan terpelihara. Nanti bagaimana cara mereka akan diangkat untuk dikembalikan ke tempat semula. Jadi menurut logika saya itu bahwa meriam itu benteng punya, karena di mana sisi bastion ini itu pasti ada meriam. Kalau kita melihat benteng 5 bastion tadi yang saya bilang, bahwa kenapa itu meriam cuma ada 3 buah meriam, 2-nya di mana? Ternyata 2 buah itu dia terletak di tepi pantai sama di rumah pekarangan orang. Sebenarnya kalau kita melihat benteng ini dari awal itu mereka sering memanfaatkan benteng ini juga. Jadi sebelum ada juru pelihara, mereka sering menggunakan lahan ini untuk buat pertanian, untuk tanam sayur-sayuran. Nah, itu memang pada saat itu belum ada juru pelihara. Kemudian kalau memang sudah juru pelihara dari awal juga, mereka belum memahami tentang bagaimana teknik cara memeliharaan benteng, kemudian bagaimana nilai-nilai budaya benteng ini. Nah, ya. Tapi setelah adanya juru pelihara, kemudian sehingga juru pelihara itu buat perawatan, perlindungan, serta mengamankan seluruh bangunan-bangunan yang ada itu, baru mereka sadari bahwa ini merupakan suatu benda yang sangat bernilai, yang punya historisnya tinggi di hadapan mata dunia. Jadi kalau melihat dari sisi benda-benda situs cagar budaya ini bukan benteng saja Pak, ada perkenir sama gereja. Jadi memang kendala paling besar kita sebagai juru pelihara terhadap situs bangunan yang ada ini. Jadi saya tidak merasa terlalu berat menghadapi faktor-faktor alam itu. Artinya kalau faktor alam itu seperti rumput yang dia tumbuh sendiri, saya tidak merasa terlalu berat. Yang saya merasa berat ini kita menghadapi faktor-faktor manusia ini saja. Karena sebagian manusia ini ada pemahamannya beda-beda. Ada manusia ini punya kepentingan. Karena wilayah luas lahan yang ada di sekitar benteng ini, artinya kalau cukup untuk kepentingan mereka untuk membuat rumah mereka. Nah, kemudian mereka kan tidak paham bahwa ini situs ini mereka dimiliki oleh benteng-benteng. Nah, apakah saya sebagai juru pelihara saya membiarkan itu? Tidak. Saya selalu menjadi masalah dengan mereka, di masyarakat yang ada di sekitar situs ini. Bukan saja di benteng, bahkan di Welfaren. Jadi kalau jumlah rumah yang ada di sekitar benteng ini itu sekitar 6 atau 7 rumah yang mereka tempati. Tapi setelah saya jadi juru pelihara, saya ikut pelatihan di Ambon, dari dinas maupun dari BPJB saya tahu, itu saya mengadakan mengadakan perilaku yang keras terhadap mereka, bahwa dilarang untuk membuat bangunan yang ada di sini. Kemudian itu satu, dan yang kedua, saya sudah melarang mereka itu membuat surat sertifikasi tanah yang ada di sekitar benteng. Nah, namun tahun 2016-17 saya sudah melarang mereka. Saya datangi sama BPN bahwa jangan coba-coba buat sertifikat yang memang bangunannya berada di situs cagar budaya. Nah, mereka juga setuju, tapi ternyata ke dalamnya mereka sudah dibuat diam-diam. Ini pihak pemerintah sendiri juga berani sengaja membuat ini. Apa pula masyarakat? Bagaimana kalau pihak pemerintah seperti ini, Pak? Ini pihak BPN, kita sudah larang, ternyata di belakang mereka juga buat. Saya bicara begini karena saya temui. Tahun kemarin itu di benteng semua sudah terdaftar untuk membuat sertifikat rumah, sertifikat lahan. Setelah saya masuk ke dalam di pihak pemerintah desa, saya temui nama-nama ini. Dan saya sudah ambil berkas-berkas mereka, saya diklaim sendiri. Saya sudah telepon sama pihak BPJB, yaitu Ketua BPJB Pak Husni sama Ibu Rina, tolong telepon ke Ketua BPN. Tolong dibuat pembatalan bahwa surat yang telah diverifikasi oleh pihak anggota BPN yang turun di lapangan, terutama yang memang masyarakat Pulau Ai yang bangunannya dan rumahnya yang berada di situs-situs cagar budaya. Dan saya sudah laporkan mereka, itu saya sampaikan kepada mereka jumlah
jumlah rumah yang ada, kemudian nama-namanya yang ada di Prekenir maupun yang ada di Benteng Revensi. Nah, itu saya sudah mengadakan komunikasi langsung, saya sebagai juru pelihara dengan pihak kantor BC Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mengadakan pembatalan itu, dan mereka sampaikan, Ibu Lina sampaikan percaya mereka sudah telepon sama Ketua BPN yaitu Pak Erwin. Nah, kata setuju untuk pembatalan bahwa ini surat yang ada itu. Nah, jadi sebenarnya kalau pembatalan surat itu bukan yang ada di di bentengnya, semua di Prekenir yang ada. Nah, kemudian yang saya sudah bicarakan sama Pak Husni sebagai Ketua Balai Pelestarian Cagar Budaya, tolong Pak, turunkan tim untuk membuat sertifikasi yang memang lahan yang di dalamnya ada situs-situs cagar budaya tolong disertifikasi. Karena kenapa? Supaya mereka tahu bahwa lahan-lahan ini dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau lahan-lahan ini milik cagar budaya. Supaya kenapa? Takutnya jangan sampai ada pengembangan ke depannya lagi untuk pembebasan lahan ini agak sedikit sulit kalau mereka sudah punya sertifikat, yaitu masyarakat yang ada di sini. Dan membuat sertifikasi itu bukan saja di Benteng Revensi, kalau bisa di Prekenir yang ada. Karena kita lihat 6 buah Prekenir yang ada di Pulau Ain memang cukup besar Pak, 1 hektar Pak kurang lebih. Tapi kenapa 5 buah Prekenir ini sudah tidak ada, tinggal 1. Yang saya mengharapkan kalau bisa dari pihak pemerintah, baik pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun kementerian ini maupun pihak kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, tolong diperhatikanlah kalau bisa secepat mungkin diadakan untuk renovasi pemugaran benteng sama Prekenir. Kalau kita lihat Prekenir tinggal dari 6 buah tinggal 1. Kalau pemerintah tidak mau dibuat lagi, artinya habis semua Prekenir yang ada. Masyarakat tetap akan roboh. Akan membuat lahan ini, proyek-proyek tersebut untuk rumah-rumah warga. Maka lewat kesempatan ini, lewat Bapak maupun pihak pemerintah yang lain, saya sering sampaikan kalau bisa menyambung suara lah kepada pihak pemerintah pusat maupun pemerintah yang terkait dengan situs-situs yang ada ini. Iya, jadi setahu saya sebagai juru pelihara 2 situsnya itu kurang lebih 1 hektar Pak. Dia hampir-hampir sama dengan Prekenir. Nah, kemudian luas bangunan dalam itu 85. Nah, bangunan dalam itu 85 meter kubik, kemudian bangunan dalam luar juga posisi itu 90. Itu setahu saya. Kemudian bahan-bahan yang dibuat itu mereka sebenarnya ada beberapa jenis batu. Yang itu ada jenis batu yang memang menurut setahu saya itu bahwa dari Pak Kepala Kantor BPCB yaitu Pak Nur Alam. Nah, antum bilang kata itu batu itu pernah mereka datangkan dari jauh yang bagian posisi sebelah luar itu. Jadi dinding batu bagian sebelah luar yang cetakan itu menurut keterangan mereka itu, antum ini yang saya dengarkan itu katanya dibawa dari Jawa. Kemudian batu tela ini mereka dibuat sendiri. Kemudian ada juga batu-batu karang. Kemudian mereka gunakan plesteran atau pelekat batu-batu yang ada ini bukan semen, tetapi kapur yang mereka pakai. Yaitu berasal dari bahan-bahan bakar batu. Mereka bakar, hasil kapurnya mereka buat pelekat sama plesteran. Ya, yang saya peristiwa yang terkait dengan benteng ini, yang pertama, kalau pada saat benteng ini terjadi perubahan faktor-faktor alam yang merusakkan benteng, itu yang pertama itu saya menghadapi dengan masyarakat yang paling berasa dengan masyarakat. Karena kalau benteng ini dia rubuh, yang jelas masyarakat tetap akan ambil dia punya batu. Nah, yang saya merasa berat saya sebagai juru pelihara ini saya menghadapi dengan faktor-faktor manusia. Jadi kalau faktor-faktor untuk pembersihan ini segala macam pemotongan itu saya tidak terlalu rasa berat. Yang saya merasa berat ini saya menghadapi dengan faktor-faktor manusia ini saja. Karena mereka ini sering membutuhkan batu, membutuhkan lahan. Yang tadi saya bicara itu Pak. Jadi kalau bisa tolonglah benteng ini semakin hari mengalami kerusakan, maka itu saya mengharapkan kepada Bapak selain setiap dia mengalami kerusakan, kedepannya tolonglah dibuat renovasi benteng. Sebenarnya kalau bicara saran, Bapak tanya saran saya, itu saya sering mengajukan ini di saran dan usul di laporan pertanggungjawab kita, laporan kerja kita sebagai juru pelihara. Saya saran, kalau bisa tolong ke depan melihat benteng ini, tolong dipugarkan saja Pak, supaya masyarakat ini tahu bahwa benteng ini memang suatu benda cagar budaya yang sangat diperhatikan oleh pihak pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara-negara di mata dunia maupun di negara-negara lain. Jadi saran saya kalau bisa tolong diperbaiki saja benteng Pak. Saya saran itu.
Nah, karena saya rasa berat saya kalau benteng yang tidak pugar, benteng sering mengalami kerusakan, apa yang dampak? Yang itu dampak saya selalu menghadapi permasalahan dengan masyarakat.